wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi Sel Molekuler akan memaparkan video tentang replikasi DNA. Sebelum itu, terima kasih kepada Bu Agnes telah memberikan waktunya sehingga kami bisa mengerjakan tugas biologi sel molekuler. Sebelum itu, perkenalkan saya Syarina Vita dengan NIM 0724110007. Saya Diana Vitasari dengan NIM 0724111010. Saya Rahel Yesitama dengan NIM 0724110027. Saya Maria Syata Elaman dengan NIM 0722111024. Replikasi DNA adalah proses penggadaan molekul DNA induk menjadi dua molekul DNA anakan yang identik secara genetik. Proses ini memastikan informasi genetik dapat diwariskan secara akurat ke sel-sel anak ketika sel membelah baik melalui mitosis dan meiosis. Selanjutnya ada fungsi DNA dalam sel itu sebagai materi genetik. DNA membawa informasi genetik yang mengatur pembentukan protein metabolisme sel. Fungsi heterokatalitik DNA berperan sebagai cetakan untuk sintesis molekul lain seperti RNA. RNA menjadi protein atau translasi. Fungsi autokatalitik DNA mampu menyalin dirinya sendiri melalui replikasi sehingga informasi genetik tetap terjaga. Kapan dan di mana replikasi DNA terjadi? Kapan replikasi DNA terjadi pada fase sintesis phase. Saat interfase di siklus sel, pada tahap ini jumlah DNA akan berlipat ganda sebelum sel memasuki pembelahan mitosis atau meiosis. Di mana eukariotik di dalam nukleus atau inti sel. Prokariotik misalnya bakteri di sitoplasma karena tidak punya membran inti. A few moments later. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip dasar replikasi DNA. Prinsip utamanya adalah base pairing atau pasangan basa komplementer. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Setiap untai lama berfungsi sebagai cetakan atau template untuk membentuk untai baru. Proses replikasi bersifat semi-konservatif, artinya setiap DNA anakan mengandung satu untai DNA induk atau lama, satu untai DNA baru. Selanjutnya yang kelima, bukti eksperimen Michelson dan Stahl. Pada tahun 1958, Michelson dan Stahl melakukan eksperimen penting untuk membuktikan bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Mereka menumbuhkan bakteri E. coli pada medium nitrogen berat 15N, lalu memindahkannya ke medium nitrogen ringan 14N. Setelah beberapa generasi, analisis kepadatan DNA menunjukkan bahwa setiap untai DNA baru memang membawa satu untai lama dan satu untai baru. Hasil ini menolak model konservatif dan dispersif serta membuktikan model semi-konservatif. Selanjutnya yang keenam, yaitu struktur ORI, fork, dan bubble, origin of replication atau ORI. Replikasi dimulai pada urutan DNA khusus yang disebut ORI. Pada prokariot biasanya hanya satu ori, contohnya E. coli. Pada eukariot kromosomnya panjang, jadi punya banyak ori membentuk banyak replication bubble. Replication fork, di setiap ori terbentuk replication fork, yaitu struktur menyerupai garpu huruf Y. Proses replikasi pada fork berjalan dua arah. Dan yang ketujuh itu ada komponen yang terlibat dalam replikasi DNA. Yang pertama, molekul bahan baku, DNA induk sebagai cetakan. Dan yang kedua itu ada DNTPS atau deoksiribonukleotida trifosfat. Itu DHTP, DTTP, DGTP, DCTP akan dirangkai membentuk untai baru. Dan yang kedua itu ada enzim dan protein pendukung. Yang pertama ada topoisomerase atau DNA girase. Fungsinya itu meredakan tegangan di puntiran heliks DNA atau supercol. Dan yang kedua ada helikase. Fungsinya membuka untai ganda DNA dengan meruntus ikatan hidrogen. Dan yang ketiga ada single strand binding protein atau SB. Fungsinya menjaga agar untai tetap terpisah dan stabil. Dan yang keempat itu ada primase, fungsinya itu membuat Na primer sebagai titik awal sintesis. Ada DNA polimerase 3, fungsinya menambahkan nukleotida ke arah 5-3.
Dan yang keenam ada DNA polimerase 1. Fungsinya itu menggantikan primer Na ke DNA. Ada juga DNA ligase, fungsinya menyambung fragmen Okazaki di untai legging. Dan yang terakhir itu ada eksunuklease, fungsinya memotong nukleotida yang salah atau proofreading. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tahapan replikasi DNA. Yang pertama ada inisiasi. Protein inisiator mengenali ori replikasi dimulai. Yang kedua, pada bakteri DNA mengenali ori dan merekrut helikase. Yang kedua itu ada denaturasi atau pembukaan heliks. Yang pertama, helikase membuka untai ganda membentuk replication fork. Terus topoisomerase mencegah tegangan berlebih di daerah heliks yang belum terbuka. Selanjutnya SSB protein menstabilkan untai DNA tunggal agar tidak menyatu lagi. Yang ketiga itu ada priming. Primase membuat RNA primer pendek di untai DNA. Cetakan DNA polimerase membutuhkan primer karena tidak bisa memulai sintesis dari awal. Dan yang keempat itu ada elongasi atau pemanjangan untai baru. Yang pertama, DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida komplementer pada ujung 3' primer. Dan yang kedua ada leading strand disintesis continue ke arah replication fork 5-3. Dan yang ketiga ada lagging strand disintesis discontinue menjauhi replication fork terbentuk fragmen Okazaki. Dan yang keempat ada DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA pada fragmen Okazaki dengan DNA. Dan yang terakhir ada DNA ligase, yaitu menyambung fragmen Okazaki agar untai lagging menjadi utuh. Dan yang kelima itu ada proofreading. DNA polimerase punya aktivitas eksonuklease 3 jika pasangan basa tidak cocok, dan 5 memotong basa yang salah. Dan yang keenam itu ada terminasi. Replikasi selesai saat seluruh DNA kromosom telah digandakan. Dan yang kedua itu DNA ligase memastikan tidak ada celah di backbone gula fosfat. Selanjutnya yang ke-9 ada replikasi DNA pada eukariotik. DNA eukariotik sangat panjang, memiliki banyak ori, banyak replication bubble. Ada telomerase di ujung kromosom linear menambahkan urutan telomer agar DNA tidak memendek setiap pembelahan. Sel kanker sering mengaktifkan telomerase secara berlebihan sehingga sel tidak mengalami penuaan atau immortal. Selanjutnya yang ke-10 ada hubungan replikasi DNA dengan mutasi dan perbaikan. Kesalahan replikasi dapat menimbulkan mutasi, yaitu perubahan pada urutan basa. Mutasi bisa netral, bermanfaat, atau merugikan. Contohnya mutasi pada gen siprosor tumor bisa disebabkan kanker. Sel punya mismatch repair system untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan replikasi yang lolos dari proofreading. Selanjutnya yang terakhir ada penerapan konsep replikasi di teknologi. Prinsip replikasi digunakan pada PCR atau polymerase chain reaction. Teknik amplifikasi DNA secara in vitro penting di laboratorium forensik, riset genetik, dan diagnostik penyakit. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase tahan panas, misalnya Taq polimerase dari bakteri Thermus aquaticus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.